Selamat pagi Oma Opa dimanapun berada. Saat ini saya berada di luar ruangan untuk menikmati cuaca yang indah, dan saya juga mengajak kepada Oma Opa agar tetap sehat, sering berjemur di udara yang segar agar kesehatan kita tetap terjaga. Perkenalkan, saya dari GPIB Efrata Padang. Nama Timotius Gugu Tintuhu Mutia. Akan mengajak Oma Opa untuk melaksanakan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih setiamu dan tiada habis-habisnya di sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau.
dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Renungan di pagi hari ini berjudul Rela. Rela berkorban, rela menderita, rela memberi, rela menolak, rela menerima, merupakan ungkapan yang menyatakan sikap bersedia dengan ikhlas hati untuk berkorban, menderita, memberi, menolak, dan menerima. Itu artinya ketika seseorang memutuskan untuk rela melakukan sesuatu, tentu dasarnya dari hati yang tulus. Ketulusan hati tampak dari kesediaan diri untuk menanggung segala konsekuensi atas sikap yang telah diperlihatkannya. Mengawali kegiatan sepanjang hari ini, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kembali diingatkan untuk dapat memperlihatkan sikap hidup yang rela melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan. Paulus melalui suratnya mengajak orang-orang beriman dalam konteks saat itu agar dapat memberikan bantuan untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Memberi bantuan bukan hanya sekedar memberi, tetapi dengan kerelaan. Memberi dengan hati yang tulus akan berdampak positif bagi si penerima dan tentunya juga bagi si pemberi, bahkan orang-orang yang ada di sekitar si pemberi dan si penerima. Situasi kehidupan saat ini seharusnya memberikan pembelajaran kepada manusia untuk memiliki kerelaan. Orang yang rela memberi tidak akan menuntut balas. Orang yang rela menerima tidak akan berkomentar terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, jadikan Yesus sebagai teladan. Yesus sebagai manusia sejati rela memberi hidupnya dan rela menderita. Sikap Yesus memberikan dampak bagi kehidupan dunia. Orang yang rela menerima Yesus sebagai juru selamat akan rela memberi dirinya menjadi saksi Kristus. Itu artinya sepanjang hari ini kita harus melakukan tugas panggilan dan pengutusan dengan rela. Rela menjalani setiap proses, rela menerima hasil dari proses yang telah berlalu. Orang yang memiliki kerelaan akan selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati. Opa Oma, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena perkenanan kasih-Mu kepada kami, diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu, dan kami diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kerelaan. Kami mohon kiranya Tuhan memberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam setiap langkah kehidupan, di mana lanjut usia diberikan semangat, sukacita di dalam melakukannya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dimanapun berada. Kami berdoa bagi mereka yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati obat-obatan dan perawatan yang dilakukan, sehingga kesembuhan yang didambakan boleh nyata, dan kami imani dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja Dewan PKLU GPIB. Tuhan turun campur agar apa yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi berkat bagi PKLU dimanapun berada. Kami berdoa bagi gereja Gemo. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan agar menjadi berkat dan menjadi kesaksian dan pujian bagi-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah negara dan bangsa kami. Berkati pemimpin kami, presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat terendah sekalipun. Tuhan berkati serta berikan kekuatan, berikan kesehatan dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka dapat memimpin dengan baik dan adil, serta mengambil keputusan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan ini juga Tuhan sertai dan berkati. Biarlah mereka boleh melakukan segalanya dengan baik dan benar, dan olehnya menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami tiada hentinya juga berdoa bagi pencegahan penyebaran COVID-19. Tuhan berkati semua kegiatan dan usaha untuk pencegahan pandemik ini. Para ahli dalam bidang ini Tuhan berkati agar apa yang mereka lakukan dan mereka usahakan boleh berjalan dengan baik karena perkenanan Tuhan. Berkati tenaga medis, berikan kekuatan dan kesehatan agar mereka senantiasa melakukan tugas dengan baik. Berkati juga kami sebagai warga masyarakat, biarlah selalu mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Di atas semua ini, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Oma Opa. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Pelayanan. Segar dan bijak.